maka muncullah kebiasaan Syiah bukan saja dalam hadis, bahkan dalam kesenian. Saya teringat di waktu kecil saya di bawah tahun 90-an, itu para ulama Aceh telah pernah membuat fatwa bahawa tari sedati haram. Kenapa diharamkan oleh para ulama kita? Karena tari sedati itu sebenarnya adalah tarian Syiah yang memperingati hari Asyura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh yang telah hadirkan Allah, dan mudah-mudahan kehadiran kita tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kita sedang membahas golongan orang-orang yang dijamin mendapatkan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kita bahas yang tercantum dalam satu hadis, yaitu orang-orang yang mendapatkan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Terakhir masih kita dalam membahas golongan-golongan tersebut. Kita akan sambung pelajaran ini. Kita lanjutkan dengan orang yang berikutnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah." Kujamin, kata Rasulullah, akan mendapatkan rumah di tengah-tengah surga Allah. Fi wasatil jannah. Kujamin akan mendapatkan rumah di tengah-tengah surga Allah. Siapa mereka? Liman tarakal mira'a, yaitu orang-orang liman tarakal kadhiba, yaitu orang-orang yang meninggalkan kebohongan. Wa in kana miza'an, walaupun dia sedang bercanda. Minggu yang sebelumnya kita bahas, yaitu orang-orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia sudah benar. Dia meninggalkan perdebatan walaupun dia berada di pihak yang benar dan benar. Hari ini sambungan masih dalam hadis yang sama. Orang-orang yang mendapatkan rumah di surga Allah nantinya adalah yang meninggalkan dusta, tidak berbohong, walaupun dalam keadaan bercanda. Begitu besarnya pahala Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang berusaha untuk tidak berbohong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis lain, "Man yadmanu li baina lihyatayhi wa baina fakhizayhi." Barang siapa yang menjaminkan dirinya kepada aku untuk tidak melakukan dosa di antara dua rahangnya dan dua pahanya, artinya dia betul-betul jaga
agar di antara dua pahanya yang dimaksud adalah kemaluannya, dan dia menjaga di antara dua rahangnya, yaitu lidahnya, betul-betul dia jaga dua hal ini agar tidak jatuh ke dalam dosa. Di ujung hadis Rasulullah mengatakan, "Udhamminu lahu al-jannah." Kujamin kata Rasulullah, dia akan mendapatkan surga Allah SWT. Jadi yang paling banyak dosa yang kita lakukan di dua anggota tubuh ini, yaitu kemaluan dan lidah. Dan salah satu dosa lidah yang paling banyak adalah berdusta, berbohong. Apalagi ini zamannya memang zaman kebohongan, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, akan datang kepada umatku sanawatin khadda'an, menjelang turunnya Dajjal. Kata Rasulullah, menjelang turunnya Dajjal akan terjadi sebuah fenomena. Apa dia? Munculnya tahun-tahun khadda'an, tahun-tahun kebohongan. Bagaimana kebohongannya? Yusaddiqu fihi al-kadhib. Nanti di tahun itu pembohong dianggap orang yang terpercaya. Wa yukadzibu fihi as-sadiq. Orang yang jujur terpercaya dianggap pembohong. Yang jujur dalam penjara, yang bohong mendapatkan jabatan. Dan ini telah terjadi, telah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dan inilah zamannya. Kalau di zaman Nabi SAW, sebaik-baiknya zaman, kata Rasulullah, khairul qurun qarni, sebaik-baiknya zaman adalah zamanku. Summa alladhi yulawinuhu, lalu kemudian zaman sahabat. Summa alladhi yulawinuhu, kemudian zaman tabi'in. Summa alladhi yulawinuhu, kemudian zaman tabi'in, dan seterusnya. Dan seburuk-buruknya zaman adalah zaman orang-orang yang langsung bisa melihat kiamat. Sehingga ada hadis Nabi, seburuk-buruknya manusia yang sempat melihat terjadinya kiamat. Itu seburuk-buruknya manusia. Kenapa? Karena yang Allah sisakan untuk melihat dahsyatnya kiamat. Bagaimana langit terbelah, bagaimana jatuh bertaburan, bagaimana air laut kembali memenuhi bumi. Itu hanya yang melihatnya orang-orang yang dijamin akan mendapatkan neraka Allah SWT. Jadi oleh karena itu jemaah maka Allah, berhati-hatilah dengan penyakit bohong yang kita memang sedang berada di zamannya. Siapapun tidak suka kalau dibohongi. Tapi penyakit ini muncul begitu saja. Kenapa? Kurangnya ketakwaan kepada Allah SWT. Ada orang yang tidak berbohong dengan lisannya, tapi berbohong dengan tanda tangannya. Begitu banyaknya kwitansi manufaktur bon yang hari ini ditandatangani di atas kebohongan. Begitu banyaknya hari ini orang-orang yang membuat sebuah tanda tangan kontrak tertulis di kwitansi harga satu kotak makanan Rp25.000, padahal yang dibeli cuma Rp15.000. Kong kali kong dengan pemilik warung makan yang bekerja di Rp25.000. Kamu anak doncok lipe yang kemudian cara ditandatangan 1.000 kotak per kotak Rp25.000, yang realnya Rp15.000, tanda tangan bersama. Sungguh Rasulullah SAW menyebutkan inilah pembohong. Bohong itu bisa melalui beberapa level. Bohong terbesar yaitu bohong kepada Allah SWT, berdusta kepada Allah atau di atas nama Allah SWT. Allah menyebutkan dirinya Qul huwallahu ahad. Allah menyebutkan dirinya ahad. Maka kebohongan terbesar, kedustaan
kedustaan terbesar adalah di saat orang-orang berani mengatakan innallaha salisu salasa, Allah itu 3 dalam 1, 3 in 1. Ini kebohongan terbesar. Allah menyebutkan dirinya 1, kemudian ada golongan orang menyebutkan Allah 3 dalam 1, atau disebut dengan Trinitas. Makanya Allah benci sekali kepada mereka yang berbohong kepada Allah SWT. Dijamin mendapatkan siksa Allah. Dan siksanya bukan siksa biasa, siksanya alimun, siksanya benar-benar dahsyat dan menyakitkan, kata Allah. Ada orang bersumpah memakai nama Allah, yang berani menyebutkan wallahi, demi Allah aku tidak melakukannya, padahal dia telah mencantumkan nama Allah, lalu dia melakukannya. Ini juga berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya orang yang begitu disumpah jabatannya, begitu mudahnya meluncur dari kalimatnya, demi Allah kami akan lakukan tugas ini sekian dan sekian, dengan tempo yang sekian, dengan penuh pengabdian, macam dia sebutkan. Ternyata setelah dilantik langsung berubah jadi pembohong. Ini bohong terbesar, berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di level berikutnya, termasuk dosa juga yang paling berat, yaitu berbohong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, al-kidbu ala ahadikum laisa kal-kidbi alayya. Bohongnya kamu dengan sesama kamu, wahai umatku, tidak sama seperti bohongnya kamu kepada aku. Disambung di ujung hadis, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berani berbohong di atas namaku, kata Rasulullah, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siap dia akan berada duduk di dalam api neraka. Yang berani berbohong di atas nama Nabi, mencatut nama Nabi, mengeluarkan hadis yang sebenarnya bukan dari Nabi, tapi dia katakan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sebutkan salah satu hadis palsu yang tidak pernah dicantumkan bahwa itu dari Nabi, maka ini adalah kebohongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya Bapak Ibu paling banyak menyebar di internet, WA, Facebook. Jadi begitu ada sesuatu momen itu keluar, dikirimkan ke semua WA, di grup-grup WA, dengan menyebutkan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa yang begini, yang begini dalam hadis. Padahal Nabi tidak pernah menyebutkan. Di dalam kutubut tis'ah tidak ada, kutubut sittah apalagi tidak disebutkan satu hadis pun bahwa itu dari Rasulullah, tapi disebabkan yang membuat hadis pertama, maka dia berdosa dan menanggung semua dosa orang-orang yang menyebarkan hadis tersebut. Dan orang yang menyebarkannya, dia berdosa dan dia mendapatkan dosa orang yang mendapatkan hadis dari dia lalu disebarkan dia lagi ke orang lain. Cukup hanya dengan klik share, bagikan, kita sebarkan hadis yang kita tidak tahu apakah benar dari Nabi atau tidak, langsung tersebar. Di saat itu, tahukah kita bahwa kita telah melakukan sesuatu di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau boleh saya katakan, mohon maaf, silakan cek kembali hadis tentang fadilah salat tarawih. Silakan cek hadisnya, lihat yang sudah ditempel-tempel. Pernahkah tertulis siapa perawi hadis tersebut? Yang ada cuma tertulis an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang fadilah salat tarawih. Malam pertama sekian, malam kedua sekian, sampai malam ke-30 ditempel hampir di peratan masa. Silakan cek, investigasi, cari pernahkah tertulis hadis riwayat siapa? Bukhari kan, Muslim kan, Nasa'i kan, Ibnu Majah kan.
Silakan dicek sendiri. Dan hadis itu setelah kita coba cari, itu sumber asalnya tidak jauh dari Syiah. Kita benci Syiah, tapi hadis produk Syiah kita sebarkan. Mereka tidak mau terima hadis dari Bukhari, Muslim, Aisyah, Abu Hurairah, tidak mau, karena mereka benci pada sahabat-sahabat Nabi. Aisyah itu disebut pelacur oleh Syiah. Maka orang Syiah paling banyak memalsukan hadis, paling banyak. Dan yang sudah tersebar di kita, kenapa? Kenapa begitu mudahnya hadis-hadis dari Syiah tersebar ke kita? Tidak lepas dari sejarah. Silakan baca sejarah, bahwa kerajaan Perlam itu siapa pembawanya. Kalau kita di gedung Samudra Pasar, insyaAllah boleh aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Akidahnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Masalah khilafiyah sedikit tidak usah dipermasalahkan, karena kita pun tidak tahu hakikat sebenarnya. Tapi yang memimpin di Perlam, silakan baca. Jadi jangan begitu mendengarkan sesuatu, oh ada dulu misalnya, ini agak ubah, cek. Silakan baca, cek. Tidak jauh bahwa kita berlaku dengan kebiasaan Syiah, karena masuknya Islam ke Aceh juga ada unsur yang dibawa dari bahagian Perlam, yaitu berbau Syiah. Jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran tersebar hadis-hadis dari Syiah. Silakan baca buku Abu Bakar Aceh atau baca buku Ali Al-Hajimi, ahli sejarah Aceh mencatatkan itu. Maka muncullah kebiasaan Syiah bukan saja dalam hadis, bahkan dalam kesenian. Saya teringat di waktu kecil saya, di bawah tahun 90-an, itu para ulama Aceh telah pernah membuat fatwa bahwa tari sedati haram. Kenapa diharamkan oleh para ulama kita? Karena tari sedati itu sebenarnya adalah tarian Syiah yang memperingati hari Asyura dengan gaya memukul-mukul badan. Dan itu dilakukan oleh orang Syiah di hari Asyura kemarin, maknanya mengiringi di Iran. Orang-orang Iran itu 10 Asyura itu adalah hari memukul-mukul tubuh, dan itu mengalir ke kita. Maka muncullah tarian disebut sedati. Dari mana kalimat sedati? Sayyidati, yang dimaksud adalah Fatimah. Karena orang Syiah keagungannya ada pada Ali dan Fatimah. Yang dimaksud adalah sayyidati, gayanya memukul tubuh, memukul perut. Nah kemudian ternyata bisa dilestarikan. Kenapa? Ada pertentangan. Ada yang menyebutkan bahwa kebangunan dirinya kan cuma seni kedanya usahakan, ada kedanya usahakan, maka dia subur. Jawab maka Allah SWT, hati-hati menyebarkan hadis yang bukan dari Nabi. Rasulullah mengatakan apa? Yang berbohong di atas namaku, maka siap-siaplah duduk dalam api neraka. Jadi barang kau yang hadis-hadis kita sebut langsung, kadang-kadang dalam dakwah-dawi. Jadi demi mempertahankan kebenaran yang dia bawa, mempertahankan diskusinya, disebutkan hadis padahal bukan dari Nabi SAW. Dan banyak sudah kita yang mencoba menyusun tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi di masyarakat. Jemaah maka Allah, ini bohong kepada Nabi bahaya. Paling kurang kalau tidak tahu bahwa itu hadis atau tidak, paling kurang mengatakannya tentang isinya saja. Jangan bilang itu dari Nabi. Mungkin kalau isinya ada benarnya, tapi biar mudah-mudahan ini Rasulullah yang mudah langsungnya. Kalau isi kitab yang bukan Nabi, bilang itu isi kitab. Jangan bilang itu dari Nabi SAW. Ini menurut perkataan ulama fulan. Katakan, dan itu tidak berbohong. Jadi cukup bahaya penyakit bohong ini. Kita ini diancam neraka. Hari ini dusta, bohong dianggap dosa besar yang biasa. Jadi orang sudah biasa berbohong. Nah kemudian berbohong level berikutnya adalah bohong dengan sesama manusia. Nah, ini bisa dilakukan oleh orang-orang manapun yang kadang-kadang tidak menjaga-jaga lisannya. Cuma maka Allah SWT, kadang-kadang kita berbohong tidak sadar. Rasulullah SAW dari hadis Abdullah bin Amir menyebutkan, dulu waktu Abdullah bin Amir masih kecil,
Rasulullah mendatangi rumahnya. Dia lihat ibunya Abdullah bin Amir di luar rumah sedang memanggil Abdullah. Kata ibunya, Abdullah, pulanglah, aku akan memberikanmu sesuatu. Kemudian Rasulullah bertanya ke ibunya, benar engkau akan memberikan sesuatu? Kata ibunya, benar ya Rasulullah, aku sudah siapkan satu kurma untuknya. Kata Rasulullah, untungnya engkau punya kurma. Kalau engkau tadi hanya menyebutkan memberikan sesuatu, padahal engkau tidak memberikan sesuatu, sungguh engkau akan tercatat sebagai pendusta. Kita hari ini kadang-kadang tidak sadar mengajarkan anak-anak berbohong. Telepon berbunyi di rumah, kita suruh angkat sama anak. Kacau saya anak, kabur dia. Dia bilang sama anak, Ma atau ayah, fulan telepon. Langsung kita katakan, bilang mama tidak ada, bilang mama tidak ada. Masya Allah, kita suruh bilang sama dia, mama tidak ada. Padahal mama di depannya. Begitulah berulang-ulang sampai terfikirkan di dalam otaknya, ternyata berbohong itu adalah hal yang biasa. Kita janji sama orang, jam sekian sudah ditunggu orang, ditelepon sama orang itu karena orang itu melihat kita belum datang. Dan kemudian begitu ditelepon, ditanya, oh katro, sampai di mana sudah? Kita langsung jawab, karena katro nyoka di bawah jalan pulang. Padahal kita masih di kamar mandi, kita masih di depan rumah kita, tapi kita berani mengatakan, katro sudah hampir sampai, sudah sampai. Itulah kebohongan yang dibiasakan. Kenapa tidak berani kita katakan, katro, maka itu kamar mandi? Katakan yang jujur, kata para ulama, walaupun pahit akibatnya. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang jujur walaupun engkau akan dapatkan akibat yang pahit. Itu orang beriman. Jadi jangan sampai kebohongan menjadi bahagian hidup. Ada orang tua yang berbohong kepada anaknya. Kalau engkau dapat ranking 1, ayah akan berikan sepatu roda. Betul-betul dapat ranking 1. Sampai hari ini Bang, yang ada di rumah cuma rodanya saja. Kemana sepatunya? Oleh maaf nak, ayah kalau punya uang begini, padahal ada kebohongan ini dicatat dalam dada anak. Ternyata bohong itu biasa. Maka dia akan lanjutkan kebohongan berikutnya. Jangan salahkan anak. Di saat anak nanti di pesantren ditanya oleh ayahnya, nak ada belajar? Ada ayah. Nak ada belajar kita? Ada ayah. Nak sudah hafal Quran? Sudah ayah. Anak kita kuliah? Nak ada salat? Ada ayah. Padahal dia tidak lakukan. Siapa yang mengajarkan yang pertama? Kita sendiri. Kita membiasakan dia bohong. Bayangkan kalau keluarga mendidik, nak jangan bohong. Apapun yang lakukan jangan bohong. Ayah tidak pernah bohong kepadamu. Kalau ayah bilang beli, ayah akan beli. Anak itu terpatri di dalam dadanya, bohong itu dosa besar. Maka dia akan terus jujur kepada orang tuanya.